Oke, kembali lagi di channel Kaban Solving. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang konsep dasar dari tensile strength atau tegangan tarik. Oh, atau dalam hal ini adalah kekuatan tarik ya teman-teman. Dan juga kita akan membahas tentang kurva stress strain itu sendiri. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, belum tahu channel Kaban Solving, boleh ya nih di subscribe dan jangan lupa di like juga videonya dan juga ditonton video-video pembelajaran lainnya. Oke, oke teman-teman. Jadi di sini aku akan ngejelasin tentang eh, tensile strength itu sendiri. Jadi tensile strength itu atau bahasa Indonesia adalah kekuatan tarik itu adalah kemampuan suatu material untuk bertahan sebelum terjadinya fracture teman-teman. Jadi bertahan dari apa? Bertahan dari namanya gaya tarik. Kita ingat teman-teman pas kita di SMA dulu itu kita membahas tentang gaya ya teman-teman. Jadi apabila suatu benda itu diberikan gaya dan benda itu memiliki luas permukaan, dia akan menghasilkan yang namanya tegangan atau stres. Jadi teman-teman, gaya tarik yang semakin meningkat itu akan diikuti oleh peningkatan stres juga teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat ke nomor 1. Jadi di nomor 1 ini teman-teman, nah kalau kita lihat di sini, ini kan garisnya miring ya teman-teman. Menandakan adanya peningkatan stres. Peningkatan stres ini disebabkan oleh adanya gaya tarik teman-teman. Nah, gaya tarik ini teman-teman, itu diberikan pada material ini, yaitu material logam dalam hal ini. Jadi satu ke atas dan satu lagi ke bawah teman-teman. Oke. Nah, ketika material ini tuh diberi gaya tarik teman-teman, dalam artian yang arah berlawanan ke atas dan ke bawah, maka stresnya itu akan naik. Kita bisa lihat di sini stresnya naik, teman-teman. Oke. Nah, tapi teman-teman, dasarnya di area sini itu dia akan masih berbentuk normal ya, teman-teman. Nah, lalu nanti ketika dia terus ditarik, teman-teman, sampai akhirnya melewati nama yield strength, oke, dia akan masuk ke namanya daerah deformasi plastis. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, teman-teman. Dan akhirnya material ini akan mengalami perubahan bentuk, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini dia akan lebih kurus ya, teman-teman ya, materialnya. Dia akan lebih panjang gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah mengalami perubahan secara permanen. Nanti kita akan bahas bareng. Lalu ketika gaya tarik itu ditingkatin, teman-teman, semakin naik, akan namanya masuk ke daerah yang namanya ultimate strength, teman-teman. Atau kekuatan tarik maksimum. Di mana ini tuh merupakan kekuatan tarik maksimum dan udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari ini, teman-teman. Nah, makanya setelah dia mencapai ultimate strength, dia nggak akan langsung patah, melainkan dia akan mengalami penurunan, teman-teman. Nah, penurunan itu seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika dia udah nyampe ultimate strength, mencapai titik puncak dari stres itu, dia akan namanya mengalami semacam penurunan, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat kayak gini, baru nanti semakin ditarik-tarik-tarik, lama-lama dia akan menyebabkan patahan, teman-teman. Kita akan kupas satu-satu. Oke, jadi pertama teman-teman, kalau dalam memahami kurva stress strain, kita harus melihat dari kiri ke kanan. Naik, terus habis itu dia naik lagi, dan nanti setelah ultimate strength dia akan turun. Dan terjadilah fracture. Oke teman-teman, kalau di daerah yang ini teman-teman, sebelum terjadinya yield strength, material itu dalam hal ini adalah bentuknya ya teman-teman, itu masih dapat kembali ke posisi semula teman-teman. Bukan posisi, tapi bentuknya itu akan dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau kita tarik ini teman-teman, selagi nggak melewati yield strength, ketika nanti kita lepas gayanya, dia akan tetap kembali ke bentuk semula seperti ini teman-teman. Nah, itu adalah tahap pertamanya ya teman-teman ya, dalam memahami stress strain ini. Jadi kita harus lihat dulu yang sebelum yield strength. Oke. Ketika dia diberi gaya tarik atas dan ditarik dari bawah secara bersamaan, jadi ditarik dari arah yang berlawanan, dan kita lepas gayanya teman-teman,
dia akan kembali lagi ke posisi semula, teman-teman. Posisi sebelum dia diberikan gaya tarik. Nah, lalu teman-teman, ketika sudah mulai masuk ke yield strength, teman-teman, ini ya, ini maksudnya ke yield strength ya, teman-teman, dia menyentuh ke area yield strength. Ibaratnya elastisitas atau sifat material itu yang bisa balik ke kondisi semula, itu udah hilang, teman-teman. Dimana bentuk material ini akan berubah secara permanen. Kalau kita bandingin dengan posisi sebelum, ini kan dia lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini dia lebih panjang dan ini juga lebih tipis teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa lagi berubah bentuk. Berubah bentuk tuh maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita udah berikan gaya tarik teman-teman di atas sama dari bawah, dan dia udah melalui yield strength teman-teman. Nah, ketika kita lepas gitu, lepas gayanya, jadi gaya tiba-tiba dihilang teman-teman. Kita lepas atas, kita lepas bawah. Dia itu udah bentuknya kayak gini. Dia udah nggak bisa balik ke kondisi kayak gini. Udah nggak bisa lagi teman-teman. Nah, deformasi atau perubahan itu disebut dengan deformasi plastis. Jadi sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yaitu setelah dia melewati ini teman-teman. Oke. Nah, gaya tarik itu masih tetap bisa diberikan dan akhirnya dia lanjut teman-teman, lanjut naik ke atas. Nah, kita next. Nah, ketika dia dari sini tadi naik ke atas dan akhirnya ultimate strength teman-teman. Nah, dia itu tetap tidak dapat kembali ke semula. Deformasi permanen ya teman-teman ya. Kayak tadi juga sama, cuman ketika dia sudah menyentuh bagian kanan teman-teman, di sini kan ada tulisan necking ya teman-teman. Nah, dia itu udah mengalami necking itu seperti ini teman-teman. Jadi dia tetap deformasi yang udah nggak bisa kembali ke semula ketika gaya tariknya tiba-tiba dilepas. Tapi dia sudah mengarah ke perpatahan. Kalau teman-teman lihat nih, dibandingkan yang tadi ini, dia udah berubah bentuknya. Udah permanen perubahannya. Tapi kan dia masih belum terjadi semacam necking ya teman-teman. Atau di sini belum terjadi apa-apa lah. Belum ada kayak tanda-tanda patah. Nah, karena daerahnya itu masih daerah sini sampai sini teman-teman. Nah, kalau udah dari sini ke sini gimana? Nah, terjadilah seperti ini teman-teman. Mengarah ke perpatahan. Gitu. Tapi gaya tariknya masih terus dikasih teman-teman. Nah, cuma stresnya kan emang udah turun ya gara-gara udah mencapai maksimum. Nah, ketika kita next, di ujung sini teman-teman, terjadilah perpatahan atau fracture. Ditandai dengan ini sudah terputus ya teman-teman ya. Artinya dia sudah terjadi perpatahan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita berikan gaya tarik dari atas dan juga dari bawah ke suatu material, dia akan mengalami peningkatan tegangan atau stres. Seperti di hukum fisika ya teman-teman ya. Nah, ketika stresnya ini meningkat teman-teman, nah maka akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itulah yang tadi kita bahas ya teman-teman. Dari mulai dia area sini, masuk ke naik lagi ke area sini, dan akhirnya masuk ke sini teman-teman. Ya, dan akhirnya dia turun. Dan akhirnya menuju perpatahan. Dari sini teman-teman, kurva stress strain itu bisa dibagi menjadi dua zona, yaitu zona elastis atau di sini daerah deformasi elastis teman-teman, di mana ini terjadi sebelum yield strength. Lalu yang kedua adalah deformasi plastis teman-teman. Nah, jadi deformasi plastis itu adalah deformasi di mana tadi materialnya kalau kita tiba-tiba lepas gaya tariknya teman-teman, oke, dia itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Dan itu terjadi setelah yield strength teman-teman. Oke. Nah, itu makanya dia terjadi deformasi plastis itu di area sini. Jadi di sini tuh deformasi elastis. Di sini tuh deformasi plastis. Begitu teman-teman. Nah, apa sih aplikasinya? Jadi kalau deformasi elastis teman-teman, karena dia merupakan ketahanan dari suatu material, ya teman-teman, sebelum dia mencapai zona plastis ini, yang dimana dia selama di zona elastis ini masih bisa kembali ke bentuk semula teman-teman. Nah, itu makanya deformasi elastis banyak dipakai di bidang desain material. Contoh,
ketika kita misalnya nih gagang mobil teman-teman. Nah ini kan dia membutuhkan ketahanan yang tinggi ya teman-teman ya terhadap deformasi plastis teman-teman. Jadi dia itu harus berada di zona deformasi elastis supaya mobilnya tidak rusak ya teman-teman ya, supaya gagang dari mobil ini, gagang pintu mobil ini tidak rusak teman-teman. Kalau dia sudah melewati ini teman-teman dan sudah masuk ke daerah sini, nah gagangnya ini berarti sudah rusak ya teman-teman ya, mulur kan itu ya teman-teman bahasanya. Nah begitu juga dengan ini teman-teman, pegangan kereta. Pegangan kereta dirancang teman-teman untuk tidak melewati ini teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya dia sudah berada di deformasi plastis teman-teman, dalam artian bentuknya sudah tidak bisa kembali lagi ke semula, kan berarti ininya udah rusak ya teman-teman ya. Dalam artian dia udah bengkok lah, ya kan? Bisa terjadi bengkok atau mungkin kayak udah hampir patah, dan ini kan membahayakan keselamatan penumpang ya teman-teman. Sehingga pegangan kereta dan juga gagang pintu mobil itu dirancang di area sini teman-teman, untuk tidak melewati batas elastis ini. Nah, gimana kalau zona plastis? Apakah kepake juga? Iya, teman-teman. Kepake di pembuatan logam. Karena, teman-teman, kalau daerah sini, kan dia sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula ya, teman-teman. Nah, sifat itulah yang dimanfaatkan oleh para insinyur untuk bisa membuat dan membentuk logam, teman-teman. Contoh, misalnya ada logam-logam tertentu nanti. Kalau misalnya kita mau buat suatu logam dan kita mau bentuk, berarti kan kita membutuhkan untuk melewati area sini teman-teman. Kalau dia ada di area sini, logam itu nggak bisa kebentuk karena bentuknya kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau dia melewati sini teman-teman, ya, kalau dia melewati sini, dalam artian di area deformasi plastis ini, dia akan memudahkan para insinyur untuk membentuk logam teman-teman, sesuai dengan kemauan dari industri, kemauan dari industrinya itu sendiri teman-teman. Itu makanya baik itu deformasi elastis ataupun deformasi plastis semuanya kepake ya teman-teman. Namun aplikasinya beda. Kalau tadi deformasi elastis kita untuk desain material yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang kita pakai langsung ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau deformasi plastis itu lebih ke manufaktur atau pembuatan logam teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton videonya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga like video ini teman-teman, dan juga pantau video-video lainnya dari Kaban Solving. Terima kasih teman-teman.